paling depan ya kan. Selain itu sampai imamnya saya di belakang. Ya. Nah ini tadi insya Allah ya. Jadi di masjid ini di Al-Falah ada ketentuannya. Yang mau jadi imam ada prosesnya yang disediakan oleh pengurus DKM, yaitu harus ikut kelas apa? Imam. Nah, nanti kalau ustadznya sudah mengatakan ini bisa, nanti dijadwalkan. Ya, ini tiap masjid memang beda-beda. Ada yang imamnya satu aja. Kapanpun, dimanapun, sholat apapun, dia lagi. Nah ini beda-beda ya. Makanya itu kembali kebijakan kepada siapa? Pengurus ya DKM ya. Dan kita kalau punya masukan, punya ide, maka sampaikan ya kepada mereka yang punya otoritas. Rawahu Ahmad wal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Ada hadis lain yang juga disampaikan oleh seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad. Ya, ini sahabat Rasulullah yang luar biasa ya. Sahal ini sesuai dengan namanya apa? Sahal, mudah. Ya, dulu ketika dia sebelum Muslim ya, orang Quraisy mengutus orang ini sebagai delegasi untuk perdamaian. Ternyata cepat tuh damainya dengan Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah memang namanya Sahal. Sahal itu artinya mudah. Ya, dan memang ngasih nama harus hati-hati. Kadang-kadang nama itu benar-benar terwujud dalam bentuk apa? Nah, keseharian. Orang kalau dikasih nama apa, itu biasanya menjadi kenyataan. Makanya dalam Islam ngasih nama boleh apapun, tapi yang mananya baik. Ya, boleh bahasa Arab, bahasa apapun silahkan. Ya. Apa kata Sa'al? Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah yaqulu, beliau bersabda. Apa kata beliau? Al-imamu dhamin. Seorang imam itu dia bertanggung jawab. Gitu. Makanya sebisa mungkin kalau yang ditunjuk dijadwalkan jadi imam harus paham betul minimal rukun, syarat sah yang membatalkan sudah. Syukur-syukur kalau disempurnakan dengan apa? Sunnah salat gitu ya. Nah minimal yang harus dikejar siapapun yang jadi imam, rukun nggak boleh dilewat. Syarat sah nggak boleh juga dilewat. Hanya kalau syarat sah kan nggak bisa ini. Tapi kalau rukun kan ketahuan ketika sholat. Karena syarat sah umumnya sebelum melaksanakan apa? Sholat. Gitu ya. Nah ini. Nah jadi ini harus bertanggung jawab. Artinya apa? Disiapkan, memastikan. Kalau umpamanya ilmunya masih ragu, buka-buka lagi atau tanya. Supaya kita ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, jadi imam gak ragu. Itu sudah mantap. Ya. Karena kalau jadi imam gak mantap, nah, apalagi nanti akan pengaruh kepada siapa? Makmum. Ya, pengaruh kepada makmum. Dan kata Rasulullah, fa in ahsana, jika imam ini ahsan, bagus, baik, luar biasa sholatnya, falahu walahum, maka kebaikan itu ya buat imamnya, ya juga buat siapa? Makmumnya. Wa in asaro, dan jika imam ini salah, ya, melakukan kesalahan, fa'alaihi, maka makmum tidak ikut salah, tapi kesalahannya hanya ditanggung dan dibebankan kepada siapa? Imam. Hanya kalau kesalahannya jelas, nampak seperti bacaan, makmum punya kewajiban untuk mengingatkan ya. Umpamanya ada orang baca ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi, ingetin, karena Al-Fatihah termasuk rukun gitu. Kecuali kalau umpamanya sudah diingetin, imamnya terus saja nelonjong. Ya kan ada tuh yang udah diingetin main ngebut aja. Nah, ini urusan dia itu. Tapi kita makmum punya kewajiban. Dan kalau kejadian seperti itu enggak usah batalkan sholatnya. Kita umpamanya baca saja Al-Fatihah sendiri di belakang. Ya, karena apa? Supaya minimal rukun yang menjadi kewajiban setiap orang yang sholat terpenuhi ya. Adapun imamnya nanti sudah dibetulkan nggak betul-betul ya, sekalipun dia harus ngulang, dia saja sendiri. Nah kita yang jadi makmum ya, karena sudah melengkapi, menyempurnakan, maka tidak wajib lagi mengulang ya. Maka ini jadi imam berat apa enggak? Nah, berat, tapi pahalanya juga besar gitu ya. Selalu dalam Islam semakin berat pahalanya juga semakin besar ya. Makanya ini jangan takut jadi imam ya. Yang penting belajar terus, perbaiki terus ya. Lama kelamaan semakin sering jam terbangnya biasa saja. Tapi kalau awal-awal pasti bisa keringet dingin. Ya. Bapak ada yang baru beberapa kali pertama jadi imam tuh bisa ngerasakan itu. Ya walaupun pakai AC tetap aja basahin.
Kenapa? Karena dari dalam. Nah, dari dalam grogi kemudian sebagainya. Tapi insya Allah tadi kita niat karena Allah, ya. Mudah-mudahan insya Allah dapat pahala yang terbaik. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir namanya al-istikhlaf, yaitu imam minta digantikan. Ya. Jadi dia batal, ada uzur, jangan tetap aja umpamanya keluar angin. Ya, pes gitu. Makmumnya nggak ada yang denger, dia jangan meneng-meneng aja, batal salatnya. Mau bacaan syuhu apapun sampai menangis, salatnya tetap apa? Batal. Walaupun makmum nggak ada yang tahu, dia jangan, udah biarin nggak ketahuan. Soalnya nggak ada yang baca subhanallah umpamanya. Nah, batal. Mau dia salatnya kayak gimana, jungkir balik sampai nggak bisa. Itu sudah apa? Syarat sahnya sudah tidak terpenuhi, yaitu apa? Ada hadas kecil. Dia kalau mau sah harus wudu dulu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama, umpamanya imam batal ini, tiba-tiba dia langsung keluar. Nah, secara otomatis yang di belakangnya langsung maju. Atau cara yang kedua, kalau umpamanya nggak biasa, kita begitu batal narik orang yang di belakang. Mundur dulu, tarik. Tapi yang ditarik jangan saya maju saja. Nah, makanya ini kalau bisa yang di belakang imam, ketika imam ada uzur dia siap. Gitu. Jangan nanti ada yang nanti jadi batal semua salatnya. Atau umpamanya disuruh maju dia malah nggak. Nah, ini makanya pentingnya, makanya selalu Bapak perhatikan di masjid-masjid besar selalu ada imam, ada wakil imam. Ya, walaupun biasanya yang jadi wakil imam ini yang muazin tuh. Dan bahkan dia ya muazin ya imam juga gitu. Nah, supaya apa? Begitu imam batalkan, yang namanya kita buang angin bisa diprogram nggak? Nggak bisa, apalagi umpamanya habis makan ubi banyak tuh. Atau habis masuk angin ya kan? Dan tiba-tiba lagi sholat nggak sengaja sudah berusaha sebelum sholat bahkan ke kamar mandi dulu supaya keluar, sudah keluar tapi itu nggak bisa. Dan itu adalah kenikmatan dari siapa? Allah. Yang penting jangan sengaja pas lagi ngimamin biar seru dikeluarin, jangan ya. Nah, ini jadi ini siapapun yang jadi imam kemudian batal harus istikhlaf. Istikhlaf itu harus ada yang menggantikan, ada yang membadal. Caranya tadi, kalau sudah saling paham, begitu imamnya keluar dia langsung maju ke depan. Kalau umpamanya kita khawatir nggak ada yang maju, maka imam menarik orang dari depan ke belakang. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak gerakan. Ya, semakin sedikit gerakannya semakin bagus. Tapi kalau darurat nggak memungkinkan, umpamanya dalam mazhab Syafi'i sebisa mungkin jangan 3 kali gerakan berturut-turut. Umpamanya ngelangkah ke depan itu berapa kali? Kalau bisa jangan lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berhenti sejenak, gerak lagi. Gitu. Kita kalau umpamanya ada nyamuk jangan terus 3 kali. Hap. Nanti ada lagi gatal, ini lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i gerakan 3 kali berturut-turut termasuk membatalkan apa? Sholat. Kenapa? Hitungannya dalam bahasa Arab lebih dari 2 sudah jamak. Jamak itu artinya apa, Pak? Banyak. Jadi 3 itu udah dianggap banyak. Ada lagi kalau mazhab yang lain, mau gerakan sebanyak apapun, selama dinilai dia masih layak dianggap gerakan sholat, tidak batal. Ya, ini khususnya mazhab Hambali. Makanya kalau orang Arab sholat, pegang lagi jenggotnya, benerin lagi sorbannya. Ya, banyak gerakannya karena dalam pandangan mereka selama masyarakat orang di situ menilainya ini masih orang sholat. Kecuali kalau sudah gerakan-gerakannya kayak orang di luar sholat, nah maka dia dianggap apa? Batal, gitu ya. Jadi semua sepakat gerakan yang banyak membatalkan sholat. Tapi standarnya apa? Nah, ini tiap mazhab berbeda, gitu ya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan gerakan 3 kali berturut-turut, artinya tidak ada jeda, itu termasuk yang membatalkan apa? Sholat, gitu ya. Batal sholat. Dari mana? Kaidahnya dalam bahasa Arab, ya, 1 mufrad, 2 musanna, 3 ke atas lebih dari 3 itu sudah bentuknya jamak. Dan jamak itu artinya banyak, ya, artinya banyak, ya. Nah, ini. Jadi idza aradal imam, jika seorang imam tiba wa huwa fi shalah, dan dia dalam kondisi sedang salat, uzrun, ada uzur. Nah, seperti apa? Ka'an dzakara annahu muhdisun. Seperti ketika dia sedang dalam salat baru ingat bahwa dia punya hadas. Umpamanya dia dari rumahnya, ya kan? Kemudian dari rumahnya jalan ke masjid, kemudian nyentuh bangkai atau darah tengah jalan.
ke masjid lupa nggak wudhu tuh, inget-inget pas lagi sholat. Jangan main lanjut, batalkan. Tadi harus istikhlaf. Ya, ada yang menggantikan jadi imam. Ya, karena apa? Dia muhdis, sudah terkenai apa? Hadas. Au sabaqahul hadas, atau tiba-tiba di tengah jalan dia memang kena apa? Hadas. Maksudnya ketika sedang sholat tadi buang angin, atau yakin, hakul yakin ada yang netes dari kubul. Kayaknya ada yang netes nih. Ya, karena banyak, apalagi kalau sudah sepuh katanya klepnya banyak yang mulai apa? Kendor. Nah, itu jangan main lanjut aja. Karena mau segimanapun tetap kalau ada netes itu berarti otomatis apa? Ada hadas. Itu nggak bisa. Harus ganti dulu dan wudhu lagi. Ya. Nah, falahu an yastakhlifa, dalam kondisi ini maka dia boleh meminta orang supaya menggantikan kedudukannya sebagai imam, liyukmila sholata bil ma'mumin, dan imam ini tidak perlu mengulang lagi sholatnya, tinggal melanjutkan bersama dengan makmum-makmum yang lain. Ya, ini. Dari mana hadisnya? Fa'an Amr bin Maimun, seperti diriwayatkan dari Amr bin Maimun, qala berkata, inni laqaimun, sesungguhnya saya berdiri sholat, ma baini wa baina Umar, tidak ada antara saya dengan Umar, maksudnya Umar bin Khattab, illa Abdullah bin Abbasin, kecuali Abdullah bin Abbas. Ya. Fama huwa illa an kabbara fasami'tuhu yaqul, ketika sedang takbir, ya, tiba-tiba imamnya langsung mengatakan, berteriak apa? Qatalani au akalanil kalbu, saya kakinya digigit anjing. Gitu. Karena orang lagi sholat dulu di Masjid Nabawi, anjing mungkin masuk. Karena apa? Masjidnya nggak ditembok seperti ini. Ya, hanya apa? Bawahnya pondasi, tiang-tiangnya dari pelepah kurma, kemudian tutup atasnya pakai daun kurma. Jadi mungkin ada anjing. Kalau seperti sarang kayaknya nggak logis. Ada anjing masuk masjid, ya kan? Karena apa? Pintunya ditutup, ada pagarnya. Kalau dulu Masjid Nabawi, orang mungkin lalu lalang bahkan. Ya, nah ini. Nah tiba-tiba dia teriak ini. Hina ta'anahu wa tanawala Umaru Abdurrahman bin Auf faqaddamahu fasalla bihim, maka ketika kejadian ini, ya, langsung mundur dan menarik Umar bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf, dan dia yang menjadi apa? Imam, karena memang yang paling dekat, ya, dengan sahabat, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Fasalla bihim salatan khafifatan, maka Umar bin Abdurrahman bin Auf ini menjadi imam dan sholat dengan makmum yang lain sampai sempurna, tapi sholatnya memang ringan. Artinya apa? Orang biasanya kalau imamnya batal, konsentrasinya agak buyar, jadi sholatnya jangan terlalu lama, gitu ya. Maka ini sholatnya diperingkas, ya, tentu dengan tidak melewati hal-hal yang sifatnya wajib dan rukun, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan menjadi ilmu, ya. Dan sekali lagi prakteknya tadi bisa dua. Kalau sudah paham, kita nggak perlu narik orang, ya. Apalagi di Indonesia, secara umum rata-rata masjid ada pintu buat keluar imam. Kayak ini nih depan, ya kan? Supaya apa? Sebisa mungkin menghindari melewati orang-orang yang sedang sholat di mana? Di belakang. Ya. Karena biasanya kalau sampai ke belakang itu bisa kacau, bakal menabrak shaf. Kemudian juga orang jadi bakal, kalau jamaahnya banyak apalagi ini kok tiba-tiba keluar. Orang yang nggak paham mungkin akan ada yang nyetop juga. Ya, kalau orang batal nggak usah disetop, biarkan, justru kasih jalan. Kalau umpamanya kita perlu agak geser. Ada saya pernah lihat sholat berjamaah, orang mau keluar malah ditutup. Ini dirapatin gini. Jangan. Karena dia melanjut sholat pun sholatnya tetap apa? Nggak sah. Nah makanya untuk imam di masjid-masjid kita rata-rata disediakan pintu lewat depan. Supaya apa? Begitu dia batal sudah tinggal ke samping, yang belakang maju dan tidak perlu melangkahi siapa? Nah, jamaah yang di belakang, makmum yang belakang. Dan ini juga ada kepentingannya, khususnya terkait dengan sholat Jumat. Biasanya di kita secara umum para kiai, ya, memberikan kesempatan di hari Jumat kalau bisa makmum itu jangan datang setelah imam. Ya, karena apa? Ada riwayat yang menyebutkan di hari Jumat, kalau orang datang setelah imam duduk di masjid, apalagi naik ke atas mimbar, itu malaikat yang khusus di hari Jumat di pintu-pintu masuk itu sudah nggak ada.
pulang. Makanya selalu coba lihat praktek apalagi di daerah-daerah itu imam pasti datangnya beberapa detik, beberapa menit sebelum apa? Khutbah Jumat. Supaya apa? Makmum-makmum ini, orang yang mau sholat berjamaah ini mendapatkan keutamaan apa? Khusus dicatat oleh malaikat di hari Jumat yang ada di pintu-pintu masjid. Gitu. Makanya ada riwayat menyebutkan kalau orang datang di jam pertama pahalanya seperti kerbau. Kalau kedua seperti kambing, ketiga seperti ayam, paling bawah lagi telur. Yang bawahnya lagi nggak tahu dapat apa itu. Ya, artinya apa? Yang namanya Jumatan semakin awal datang semakin apa? Bagus. Ya, di beberapa masjid ada khutbahnya pendek tapi sebelumnya ada pengajian dulu. Jadi pengajian intinya sudah disampaikan, nanti khutbah Jumat itu hanya formalitas saja. Gitu. Ini khususnya saya lihat di Turki seperti itu. Di Mesir juga sama. Jadi syekhnya, khatibnya sudah ngisi ceramah, makmumnya sudah datang, nanti ketika khutbah Jumat gak lama-lama 5 sampai 10 menit selesai. Gitu ya. Nah, ini di kita umumnya normal biasa ya. Nah, ini makanya sebisa mungkin kalau Jumatan jangan datang di jam yang terakhir ya, sebisa mungkin nggak ada uzur, nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, datang lebih awal ya, karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang agung, yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk yang sampai hari ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari libur kita ini hari liburnya hari Jumat, supaya apa? Kita bisa dapat pahala banyak. Atau ini hari Jumat kita masih ngerok kumis apa enggak, gunting kuku apa enggak. Kalau yang punya kantor sendiri, yang punya warung sendiri, punya ruko sendiri bisa ngatur waktunya. Tapi kalau yang kerja rata-rata sudah nggak dapat. Karena apa? Pagi-pagi sudah berangkat habis subuh. Agak siang dikit paling jam 6. Boro-boro sempat apa? Mendapatkan pahala-pahala apa? Sunnah. Begitu Jumatan paling dikasih oleh kantor azan jam 12, 5-10 menit sebelum itu. Jarang sekali yang ngasih apalagi 1 jam umpamanya, apalagi setengah jam, sehingga sedikit sekali peluangnya kita mendapatkan pahala di hari Jumat. Padahal hari Jumat ini hari yang agung, hari yang khusus, dan para ulama menyebutkannya hari raya Id sepekan sekali. Gitu ya. Kita kalau mau nyari pahala Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Nah, ini ada yang sepekan sekali, namanya apa? Hari Jumat. Ya, ini dulu kita pernah libur nasional, yaitu hari Jumat dengan Sabtu apa Kamis dulu ya. Saya lupa ingat menteri agamanya siapa. Kemudian setelah itu dirubah, kita liburannya jadi Sabtu dengan Minggu dengan Ahad. Ya, padahal ini kita punya kepentingan supaya di hari Jumat ini kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, datang lebih awal ke masjid ya, dan kalau bisa pulang paling akhir. Yang lebih menyedihkan, sudah datangnya paling terakhir, pulangnya paling awal. Ya, ini udah dikit sekali pahalanya gitu ya. Jadi kalau kita datang paling awal, kalau bisa pulang paling akhir, insya Allah dapat pahala. Dan niatkan i'tikaf ya, baca Al-Quran, zikir, wirid dan seterusnya. Ini alhamdulillah kalau yang sepuh-sepuh tradisi ini masih kuat ya. Tapi yang semakin kesini, apalagi yang memang dari lahir di kota, ya rata-rata datang Jumatan itu rata-rata kalau sudah dengar azan. Saya pernah di beberapa kali perumahan, bahkan kita sudah naik baru 5 orang, ini jadi Jumatan atau tidak. Tapi begitu Allahu Akbar berudul semua. Ya, ada lagi yang mengerikan. Dia baru datang kalau Rabbana atina fid dunya hasan. Itu patokannya itu. Jadi ke masjid hanya dapat apa? Salatnya saja. Itu kalau yang menganggap salat 2 rakaat zuhur digantikan dengan khutbah 2, berarti gimana salatnya itu? Ya. Nah, ini makanya sebisa mungkin jangan. Ya, karena apa? Sebisa mungkin kita mendengar khutbah Jumat, dan ini bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan boleh jadi ada khatib yang menjelaskan hukum, menjelaskan sesuatu yang terjadi, dan itu kita penting. Nah, kita punya kepentingan di situ ya. Makanya mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur ya, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling susah itu adalah istiqomah. Wallahu taala ala wa alam. Maka kalau ada pertanyaan atau ada yang disampaikan khususnya terkait dengan yang tadi kita bahas ataupun yang lain, mudah-mudahan bisa menjawab. Memang silakan. Dari bapak boleh, ibu-ibu boleh. Masih ada waktu berapa menit lagi? Masih 10 menit ada? 2 menit lagi? Oh, alhamdulillah. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembalikannya gitu ya. Satu
Ya. Makanya kayak soal ini kan ada yang mengharuskan khusyuk. Kalau nggak khusyuk itu jadi batal. Jadi nggak mengikuti kan soal itu. Ya. Yang pertama terkait dengan mazhab fikih ya. Ini memang dalam hal-hal khususnya hal-hal yang parsial kecil umumnya memang selalu pasti ada perbedaan. Tapi perbedaan ini bukan perbedaan tadad, bertolak belakang. Artinya bukan ini dia membatalkan hadis ini, tidak mengambil hadis ini, tapi ini lebih kepada kesimpulan hukum setelah membaca ayat Al-Qur'an dan apa? Hadis. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Para ulama sepakat mau bermazhab boleh, tidak bermazhab juga boleh. Hanya kalau tidak bermazhab berarti kita bikin mazhab baru sebetulnya. Gitu. Jadi kalau ada orang, oh saya tidak bermazhab, secara tidak langsung sebetulnya dia bikin mazhab baru karena nggak mungkin nggak bermazhab. Gimana coba? Karena pasti akan ada apa? Sesuatu yang kita simpulkan yang baru berarti keluar dari mazhab yang ada. Gitu. Nah, hanya ini memang ada yang ketat. Kalau mazhab harus satu. Kalau umpamanya Syafi'i sudah ikuti pendapat Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, semuanya harus yang bermazhab Syafi'i dan Syafi'iyah. Ada juga yang membolehkan boleh mengambil beberapa pendapat kalau dianggap yang lain lebih dekat, lebih kuat kepada dalil umpamanya. Ya, nah ini boleh. Jadi kalau hal-hal yang kait dengan masalah furu'iyah, ya kita umpamanya ada yang sholat baca Bismillahnya kencang, ada yang baca Bismillahnya nggak kencang, ada yang bahkan nggak baca Bismillah sama sekali. Nah ini perbedaan yang ditolerir semua. Kita milih yang mana? Boleh silahkan, gitu ya, boleh silahkan. Ada yang kalau subuh wajib kunut, kalau nggak kunut maka harus diganti dengan apa? Nah, sujud sahwi, gitu. Nah, ada yang dia kalau imamnya kunut kita ikut kunut. Ada yang ingin berpendapat kalau imam kunut kita nggak menganggap wajib kunut, ya sudah biarkan saja imam berdoa, kita berdiri saja tegak. Nanti begitu imam dia sujud, kita ikut apa? Sujud. Nah ini perbedaan-perbedaan seperti ini memang akan sulit dihindari ya, dan bahkan saya yakinnya bahkan para ulama sudah berusaha mencoba menghimpun ini supaya seragam semua, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena memang ada ayat-ayat dan hadis-hadis itu sendiri yang memang secara bahasa, secara pemahamannya memang bisa multitafsir. Dan ini biasanya kalau menjelaskan tentang perbedaan mazhab, seperti Rasulullah mengatakan, jangan ada di antara kalian yang sholat asar di Bani Quraizoh. Ada yang memahaminya retarlak, artinya sholat asarnya nanti di Quraizoh, walaupun sudah masuk waktu maghrib, walaupun sudah waktu isya, yang penting kata Rasulullah kita sholat asarnya di mana? Bani Quraizoh. Yang kedua memahaminya, kita harus jalan cepat. Jadi sebelum maghrib harus sudah sampai di Bani Quraizoh. Ternyata kejadiannya enggak. Akhirnya ada sebagian yang sholat asarnya di jalan. Ada yang sebagian pas mau maghrib, bahkan sebagian menyebutkan sudah masuk waktu maghrib baru sampai di Quraizoh. Ketika sampai kepada Rasulullah di Madinah, kata Rasulullah, yang sholatnya di jalan sebelum sampai Banu Quraizoh, asabta sunnah, kamu sudah menjalankan sunnah yang benar. Kemudian yang sampai di Bani Quraizoh baru sholat, kata Rasulullah, walakal ajru maratain, kamu dapat pahalanya dua, pahala sholat dan pahala taat kepada siapa? Rasulullah, maksudnya menyegerakan untuk sampai. Jadi dua-duanya tidak dicela. Dan ini dalam banyak hal memang sulit kita untuk sama seragam, apalagi masalah yang apa kecil. Tapi kalau mau sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, nah ini semua pasti seragam. Ya, jadi nggak perlu kita perpanjang, nggak perlu kita permasalahkan. Tapi kalau kita umpamanya menganggap ragu, nah maka kita pelajari ilmunya, supaya yang kita pegang kita semakin yakin. Karena dalam bab ibadah nggak boleh kita melakukan sesuatu tapi kita saja masih belum mantap ilmunya. Itu masih, ini diterima nggak sih sholat kita? Nah, bahkan sebagian ketika ada ulama, kalau ada orang yang ketika sholat, saya sholatnya batal, itu sudah batal. Gitu ya. Makanya ini sebisa mungkin kita boleh pilih yang manapun, apalagi mazhab yang 4, umpamanya mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini semua paling banyak sarang mengikuti. Ada mazhab-mazhab yang di luar ini ya. Hanya tadi umumnya para ulama, kalau kita tidak bermazhab mengikuti yang sudah ada, secara tidak langsung sebetulnya kita pasti memunculkan mazhab yang baru, gitu ya. Mazhab yang baru gitu. Nah, ini kalau kita bikin mazhab sendiri kayaknya ilmunya belum nyampe.
Pasti kita akan ikut salah satu dari yang ada, apalagi sholat, apalagi puasa, udah persoalan udah tuntas semua dulu dibahas oleh para ulama. Ya kecuali hal-hal yang baru ya sekarang mungkin orang bisa beristihad, berpendapat belum ada pendapat sebelumnya. Gitu ya. Oh, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ya. Insyaallah jelas ya. Jelas. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing, diberikan kemudahan untuk senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.